Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 9 yang Bapak cintai dan sayangi. Pada hari ini pertemuan ke-8 kita akan belajar tentang magnet ya, lanjutan dari magnet pertemuan pertama. Baik. Apa itu magnet ya? Jadi kita akan memahami magnet itu lebih detail lagi dan lebih spesifik lagi. Nah, awalnya mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa yang menyebabkan medan magnet itu dapat terbentuk? Nah, medan magnet tercipta di sekitar benda itu merupakan ya kontribusi dari muatan yang bergerak atau peran dari muatan yang sedang bergerak di sekitar magnet tersebut. Jadi ketika ada muatan partikel yang bergerak di sekitar magnet, maka akan tercipta medan magnet. Jadi muatan itu ada jenisnya ya. Ada muatan positif yang dinamakan positron dan ada muatan negatif yang dinamakan elektron. Ya. Seperti inilah gambar magnet, di mana magnet terdiri dari dua kutub atau dua dipol. Dipol itu menyatakan dua kutub. Ya, jadi magnet itu bersifat dipol, bersifat memiliki dua kutub, di mana kutub pada ujung yang satu itu adalah kutub utara. Ya, jadi kalau dalam sini disimbolkan dengan N itu menyatakan north. North itu adalah bahasa Inggris dari utara. Dan di ujung yang satunya lagi ya, atau di ujung yang lain itu adalah kutub selatan ya, pas ya, kutub selatan, di mana kutub selatan ini bahasa Inggriskan dengan south. Jadi disimbolkan kutub selatan itu adalah dengan simbol huruf S. Oke, berikutnya magnetisme. Apa sih magnetisme ya? Magnetisme itu adalah gaya tarik, menarik ya, atau tolak menolak antar kutub magnet. Pastinya seperti pada gambar A ya, kasus A, kutub utara ya dengan kutub selatan kalau didekatkan pastinya akan tarik menarik. Pada kejadian B, kasus B, kutub selatan didekatkan dengan kutub utara akan tarik menarik. Pada kejadian C, kutub utara dengan kutub utara didekatkan akan tolak menolak. Dan pada kejadian D, kutub selatan dengan kutub selatan didekatkan akan saling tolak menolak. Nah, apa kesimpulan yang dapat kita tarik dari keempat kasus ini? Ya, benar. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah ketika dua kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi tolak menolak. Dan ketika dua kutub yang berlainan kita dekatkan, maka akan terjadi interaksi tarik menarik. Ya. Oke, berikutnya muatan apa saja yang nantinya akan bergerak di dalam atom. Seperti yang kita ketahui, atom itu memiliki inti atom. Ya, ini adalah inti atom. Inti atom terdiri atas proton dan neutron. Jadi dalam inti atom itu tidak ada elektron ya. Jadi kemarin tesnya masih banyak Bapak temui, masih ada yang membuat bahwa elektron itu ada di dalam inti. Jadi inti itu tidak memiliki elektron. Inti itu hanya memiliki neutron dan proton. Terus di mana elektronnya? Elektron itu ada di kulitnya. Contoh lingkaran warna biru ini adalah kulit pertama. Kemudian lingkaran warna biru ini adalah kulit yang kedua. Jadi elektron terkandung di kulit-kulit ini. Jadi bukan di inti, ya, dipahami itu. Nah, atom-atom dalam sebagian besar material telah berpasangan dengan elektron yang berputar ke arah yang berlawanan. Sehingga medan magnet yang dibuat oleh satu benda ditiadakan oleh yang lain. Ya. Jadi kalau ada dua elektron yang berputar tetapi saling berlawanan arah, contohnya lingkaran warna biru ini menunjukkan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan lingkaran yang warna ungu adalah arah yang searah jarum jam. Jadi ketika ada elektron dengan pergerakan yang saling berlawanan, maka disitulah sifat medan magnetnya ditiadakan. Jadi bagaimana cara kita untuk menciptakan medan magnet? Ya, kita harus mengarahkan lintasan atau arah dari kedua elektron sehingga akan tercipta medan magnet. Jadi kalau selama masih berlawanan arahnya, medan magnet tidak akan tercipta karena mereka akan saling meniadakan satu sama lain. Berikutnya, beberapa bahan seperti besi, nikel, dan kobalt itu memiliki satu elektron atau sepasang elektron yang berputar ke arah yang sama, menciptakan medan magnet atau magnet atom kecil.
Jadi contoh-contoh seperti besi, nikel, dan kobalt, ya, itu adalah contoh-contoh benda yang mudah untuk dibuat menjadi magnet. Kenapa? Karena sudah pada umumnya struktur dasar dari unsur-unsur inilah, ya, yang memang sistem elektronik atau arah-arah elektronnya itu sudah tersusun rapi, teratur, atau disebut searah. Jadi mudah sekali untuk besi dan nikel dan kobalt ini dijadikan sebagai bahan dasar buat pembentuk magnet. Nah, di sini magnet seukuran atom berbaris untuk membuat domain di dalam materi. Ya, materi itu maksudnya di sini adalah objek atau benda, sedangkan atom tahu ya, atom artinya partikel yang kecil, sangat kecil ya, yang tidak tampak dengan mata kepala kita sendiri. Artinya kita harus memiliki alat bantu untuk melihatnya. Jadi magnet yang seukuran atom yang sangat kecil itu akan berbaris, saling berbaris untuk membentuk domain atau wilayah. Ya, nanti di dalam objek. Jadi nantinya ukuran-ukuran atau medan magnet yang searah nanti itu disatukan di dalam satu wilayah atau suatu domain untuk menciptakan sebuah magnet. Jadi seperti ini. Jadi nantinya pecahan-pecahan dari sini atom-atom medan magnet tadi yang sekecil atom, magnetnya yang sekecil atom, ya, itu partikel-partikel yang searah disatukan sehingga tercipta gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini sudah disatukan semua yang searah. Jadi awalnya gerakannya ini berpencar, ya, tidak teratur. Jadi cara membuat magnet itu ya dengan cara membuat arah dari magnet seukuran atom tadi atau partikel-partikel magnetnya menjadi searah. Dengan kita membuat arah partikelnya itu searah, berarti kita sudah bisa membuat magnet. Ya. Berikutnya, sebuah magnet memiliki dua ujung atau biasa disebut dua kutub atau disebut juga dengan bahasa ilmiahnya adalah dipol. Dipol artinya dipecah dari, ya, kalau dipol kita pecah menjadi dua kata, terpecah menjadi di dan pol. Di artinya dua, ya, sedangkan pol artinya kutub. Jadi dua kutub itu disebut sebagai dipol. Ya. Jadi gaya magnet yang paling kuat itu ada di ujung-ujung dari magnet. Itu adalah gaya magnet yang paling kuat. Jadi di kutub utara dan di kutub selatan lah gaya magnet yang paling kuat. Nah, tidak peduli berapa kali magnet dipatahkan, setiap bagiannya selalu akan memiliki kutub utara dan kutub selatan. Jadi contohnya magnet ini masih utuh satu. Jadi ketika kita bagi dua, ya, magnet ini seperti ini, ya, kita bagi dua, maka akan tercipta nantinya kutub-kutub yang baru lagi. Ya, jadi awalnya kan kalau kita pecahkan, kalau kita bagi dua magnet yang sebelah atas ini, seharusnya kan hanya tinggal kutub S yang di atas, kutub N yang di bawah, atau kutub selatan yang di atas, kutub utara yang di bawah. Rupanya ketika kita pecah, terciptalah kutub utara yang baru. Ketika bagian bawahnya kita ambil, terciptalah kutub selatan yang baru. Artinya mau dipecah berapa kali, mau dipotong berapa bagian, ya mau 100 kali dipotong, maka akan selalu tercipta dua kutub. Ya, nggak pernah kalian temukan magnet itu hanya punya satu kutub atau monopol. Ya. Berikutnya, medan magnet ada di sekitar magnet atau benda bermuatan bergerak apapun. Ya, jadi medan magnet ada di sekitar magnet atau benda bermuatan bergerak apapun. Ya. Medan magnet seperti medan listrik atau medan gravitasi. Ya, jadi sifat medan magnet ini sama seperti medan listrik, sama juga seperti medan gravitasi yang sama-sama, ya, berinteraksi tanpa menyentuh. Ya, ingat ketiga hal ini, ketiga medan ini, medan magnet, medan listrik, dan gravitasi, itu dapat berinteraksi dengan objek-objek atau benda yang ada di sekitarnya tanpa menyentuh. Ya, jadi di sini ada contoh magnet batang. Ya, seperti ini adalah arah dari medan magnetnya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan arah medan magnet ini lebih rapat di ujung-ujungnya, dan ketika dia berada di sini dia lebih renggang. Jadi semakin rapat garis medan magnet yang menyatakan semakin kuat medan magnet di ujung-ujungnya. Ya, oke, ini adalah magnet tapal biasanya dikatakan, atau magnet ladang. Ya.
magnet ladang karena dia berbentuk tapal kuda. Jadi magnet ini memiliki kutub utara dan kutub selatan, ya, di mana arah medan magnet, kalau kita perhatikan panahnya ini, berarti arah medan magnetnya dari arah mana ke mana? Ya, arah medan magnet itu selalu dari kutub utara menuju kutub selatan, tidak pernah sebaliknya. Berikutnya aturan untuk menggambar garis medan magnet, ya, sama seperti medan listrik. Jadi kalau kita perhatikan di sini garis medan magnet, ya, selalu bergerak dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, jadi kalau kita perhatikan tanda panahnya ini selalu dari utara ke selatan. Itu salah satu syarat yang harus kita kuasai. Ingat syaratnya ya. Kemudian nantinya syarat yang kedua apa? Aturan yang kedua adalah garis medan magnet adalah loop tertutup dan tidak pernah bersilangan atau berpotongan. Jadi di antara semua garis ini, ya, garis-garis ini tidak akan pernah berpotongan dan tidak akan pernah bersilangan, ya, antara satu garis dengan garis yang lain. Ya. Oke. Aturan yang ketiga tentang garis medan magnet, di mana garis medan magnet yang semakin dekat ke ujung atau di mana garis medan magnet yang semakin rapat itu menunjukkan atau membuktikan medan magnet yang kuat, ya. Jadi di sini dia rapat, ya, di ujung dari kutub selatannya, di ujung dari kutub utaranya dia juga rapat. Di sini menandakan medan magnetnya sangat kuat dibandingkan dengan titik-titik yang lain. Ini adalah contoh medan magnet di sekitaran bumi. Jadi nantinya ada kutub yang kita kenal secara geografis. Jadi kalau kita belajar geografi, tes geografi, ya, kutub itu terbagi atas dua. Ada kutub utara dan ada kutub selatan. Secara geografi kita belajar geografi. Nah, dan nantinya di dalam bumi terkandung juga magnet yang sangat besar. Jadi bumi ini, di dalam perut bumi ada terkandung magnet yang sangat besar. Di mana magnet yang sangat besar ini tertanam di bumi seperti ini, ya. Di mana nanti bagian atas magnetnya itu adalah kutub selatan dan bagian bawah magnetnya itu adalah kutub utara. Jadi secara tidak langsung, ya, dari gambar ini dapat ditunjukkan bahwa kutub dari magnet yang tertanam di dalam bumi itu, ya, berlawanan dengan kutub yang kita ketahui secara geografis kalau kita belajar geografi. Jadi kalau kutub secara geografi di sini adalah kutub utara kalau secara geografi, ya. Nah, tetapi kutub magnet yang tertanam di dalam bumi itu, ya, itu adalah kutub selatan. Dengan kata lain, kutub selatan magnet yang tertanam di dalam bumi itu ada di kutub utara bumi secara geografis. Dan kutub utara magnet yang tertanam di dalam bumi tadi itu berada di daerah kutub selatan geografis kalau kita belajar geografi. Nah, seperti itu. Ya, ingat, kutub selatan dari magnet yang tertanam dalam bumi itu terletak di kutub utara bumi secara geografi. Dan kutub utara magnet yang tertanam di dalam bumi itu terletak pada kutub selatan bumi secara geografi. Ya, ingat konsepnya. Yang harus kamu ketahui adalah ada 3 poin di sini, ya, tambahan dari materi magnetnya. Ya. Kutub magnet utara dan utara geografis kutub itu tidak sama atau tidak sesuai. Di mana nantinya kutub magnet itu berjarak sekitar 1.500 km ada di selatan kutub utara bumi secara geografis. Jadi nantinya posisi dari magnet batang yang ada di dalam bumi, yang tertanam dalam bumi, itu tidak tepat menunjuk, ya, ke arah kutub utara geografis. Ada nanti simpangan yang dihasilkan, atau sebenarnya letak dari magnet itu menyimpang. Magnet siapa yang menyimpan? Yang menyimpang itu adalah magnet yang tertanam di dalam bumi tadi, di perut bumi. Bukan kutub dari bumi secara geografis yang menyimpang. Ya. Dengan kata lain, nantinya kutub yang tertanam di dalam bumi itu, ya, magnet yang tertanam di dalam bumi, nantinya itu akan bisa mengadakan yang namanya pergerakan-pergerakan atau berpindah. Sehingga terdapat simpangan seperti ini tunjukkan sampai 1.500 km. Coba bayangkan simpangan 1.500 km. Tidak tepat kutub magnetnya terletak di daerah utaranya seperti itu. Oke, berikutnya kompas sebenarnya menunjukkan arah utara magnet. Ya, kompas sebenarnya menunjukkan arah utara magnet yang tertanam di dalam bumi.
bukan arah utara secara geografis, yang perlu diingat ya. Jadi untuk seorang navigator ya, dia perlu mempelajari ilmu yang seperti ini ya. Dia harus tahu tentang pelajaran untuk menggunakan atau menentukan koordinat-koordinat arah lintang utara, lintang selatan, bujur timur, bujur barat ya, dari setiap kompas yang digunakan ya, supaya dia nantinya tahu di mana posisi ya kapal mereka berada di lautan luas. Jadi itulah kegunaan dari ilmu magnet ini, harus memang benar-benar dikuasai ya. Itu sangat dibutuhkan untuk navigator kapal kalau misalnya nanti tersesat di lautan yang luas. Jadi magnetlah penunjuknya, kutublah penunjuk arah mereka. Nah, detail dan mekanisme bagaimana dan mengapa bumi memiliki medan magnet sebenarnya itu belum jelas sampai sekarang. Tetapi ada hipotesis atau sebuah pendapat mengatakan ya, bahwa terciptanya medan magnet atau terciptanya magnet di dalam perut bumi itu ada hubungannya dengan gerakan cairan yang ada di luar ya, di inti luar dari bumi. Jadi secara geografi bumi memiliki lapisan-lapisan ya, sampai nanti ke inti bumi. Jadi di setiap lapisan itu terdapat cairan-cairan. Cairan itu mengandung logam. Nah, cairan tersebut ya, karena namanya cairan, tapi cairannya nanti cairan logam yang berbentuk cairan seperti itulah. Ya. Jadi kan logam yang kita ketahui di sini kan selama ini kita lihat logam berbentuk padat, tetapi sebenarnya ada juga logam yang berbentuk cairan. Jadi logam yang berbentuk cairan itulah nanti yang akan selalu berputar ya, mengikuti jalurnya, dia berputar selalu bergerak, sehingga itulah nantinya yang akan menciptakan arah ya, atau kutub-kutub yang ada di medan yang ada di magnet yang terdapat. Oke, demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini. Bapak sudahi. Salam sehat.